Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrul Falakolonggom. Saya di sini akan memberikan materi kepada kalian anak-anak, yaitu mengenai meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau berasal dari suku asli Quraisy yang nama suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kemudian yang kedua adalah perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama itu mengenai mengajarkan ketauhidan dan tantangan dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini di Mekah adalah meluruskan akidah masyarakat Arab jahiliyah yang mana mereka memiliki kepercayaan sebagai Tuhan atau politeisme, sebagai penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang. Kemudian kedua adalah kondisi masyarakat Mekah yang menambah atau menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Kemudian ketiga yaitu memberi kabar tentang hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari pembangkitan atau hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya. Kemudian yang keempat adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pada waktu itu di Mekah Arab atau pada zaman pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak yang hak asasi manusia. Kemudian terakhir yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Pada sejarah kebudayaan Islam dapat dikatakan dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu terdapat tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti pedagang-pedagang lainnya. Kemudian respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya memulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama itu adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan di masa itu, sehingga terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Kemudian kedua yaitu hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dengan penggolongan status sosial atau kasta. Hilangnya perbedaan patung orang kafir. Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala dan membuat berhala merupakan mata pencarian masyarakat pada saat itu. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama itu pada saat itu Nabi Muhammad menerima tantangan dari masyarakat atau warga Mekah. Di antaranya yang pertama penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Kemudian bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan menghasut Abi Thalib, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian terakhir adalah mempengaruhi pimpinan-pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Kemudian terakhir yaitu mengenai
yang kelima, kunci keberhasilan atau strategi Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah. Yang pertama itu Rasulullah bersifat sabar. Nabi Muhammad memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Kemudian kedua, kegigihan dan keuletan. Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Kemudian ketiga adalah berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan Al-Amin atau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian terakhir yang kelima yaitu kesejahteraan atau kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Sekian materi dari Bapak. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.